pelebaran masalah ini diawali dengan cara berpikir yang tidak objektif. Artinya tidak objektif itu lawan katanya menjadi subjektif gitu. Harusnya jangan bahas yang lain-lain. Tapi bicara ijazah saja. Fokus dibuktikan. Dan saya setuju dengan sini Sutna Dioji itu cerdas. Dia mantan kabar eskrim. Nggak mungkin dia nggak punya ilmu. Jenderal mantan, dia benar cara berpikirnya. Sangat benar cara berpikirnya. Bang, jadi kayak cemooh masyarakat, Bang. Jadi malah bukannya yang tadi Bang bukan fokus ke perkara, jadi malah antara pribadi saling serang gitu, jadi kemana-mana memblunder itu. Saling cemooh itu apa? Akibat dari apa? Iya karena tidak jujur kan. Ada kepentingan. Buzzer kan dibayar, masa nggak dibayar? Mas Roy and the Gang ke makam itu dengan terus akhirnya dia kayak bus untuk minta saling kopian segala macam. Mungkin paling lama gimana Bang? Ya Bang? Saya tidak tahu menahu. Tidak ada info, tidak ada pemberitaan ke saya, mungkin nggak ada. Karena nggak ada kaitannya dengan saya. Iya, itu udah aja wilayahnya Rasul. Nah, kalau dalam perspektif undang-undang, orang mau ngapain aja boleh dong. Sah-sah aja. Yang nggak boleh itu melanggar hukum. Itu nah, pertanyaan saya siapa Roy ke makam dan lain sebagainya, ikut mau meneliti lagi tentang S1 itu melanggar hukum? Kan enggak. Biarin aja, kenapa jadi senewan? Saya nggak ada kebencian. Saya udah ngalami jadi korban. Bahkan hari ini masih sebagai terlapor. Yang cerdas itu ente. Dari sekian ini nggak ada yang mau ini ke saya. Padahal pelopor itu kan saya. Awal mulanya ramai itu. Nah, kalau saya kritik Roy, boleh ya. Saya kritik Roy, Rismond, sama Tifa. Dia nggak percaya logika yang saya bangun. Logika yang saya bangun adalah saya ini mempersoalkan ijazah SD, SMP, SMA. Fokus di SMA. Terbukti inkrah sudah putusan pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan kasasi, pengadilan Mahkamah Agung ya, sudah menyatakan tidak ada ijazah aslinya, itu nggak ada, mana nggak ditunjukkan. Logika berikutnya berarti ijazah Jokowi tidak ada yang asli ya. Nah, clear? Nah, pertanyaan seriusnya, kritik saya kepada ini, kan harusnya nggak usah terlalu gobrak-gabrik kayak begitu, ke makam kemana, malah tadi kan saya bilang itu hak dia. Harusnya fokus aja. Perkara pasal itu. Ya, bahwa kalau ijazah SMA-nya nggak ada, apa mungkin ada ijazah S1? Sedangkan itu soal administrasi dan ya. Padahal ini logikanya tinggal loncat aja dari ijazah SMA yang nggak ada, nggak bisa loncat menjadi ada yang S1 kan gitu. Sama kita masih SMA, SMP. Tapi itulah kan juga saya tidak bisa melarang, tapi itu pun kritik boleh. Kalau berfokus di sini, tidak ada ijazah SMA, logika berikutnya ada ijazah S1, itu pasti bullshit, pasti palsu gitu. Kan logika hukumnya harus dibuktikan. Karena nggak mungkin, ente bisa kuliah di UGM, universitas bergengsi, tiba-tiba nggak pakai ijazah SMA. Kan makanya kan kisruh ini melebar. Harusnya kembali kepada objektivitas. Lanjutan dari yang saya, ijazah SMA-nya nggak ada, ya dimungkinkan, bahkan dipastikan nggak ada ijazah S1. Nah, kenapa ada? Di sini pemalsuannya.